Halo guys, selamat datang kembali di Selendra Family. Halo, mau bisa apa ini? Kita mau ngedate lagi nih guys, tapi kali ini di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bandung ya. Yoi, kita kali ini nggak ke luar kota, jadi kita mau ke Blok M. Jadi ini ala-ala ngedate anak Gen Z sayang. Anak Gen Z, izakaya ini ya sayang? Izakaya, tapi tetap stylenya style kita gitu ya. Ya itu di Jepangan. Kita mau izakayaan. Kalau kalian nggak tahu izakaya tuh, izakaya lebih ke makanan Jepang atau style restoran Jepang yang personal gitu. Jadi tamunya nanti satu-satu itu dikasih pilihan alat makan, terus menunya gitu. Jadi lebih personal. Gitu kan ya? Boleh aku benerin nggak? Boleh. Gimana sih maksudnya? Izakaya itu artinya kedai. Kedai. Ya. Nah, kalau yang personal itu sebenarnya sama aja Omakase. kayak kita omakase. Oh iya. Kalau di resto, Mari Pak. berarti dibikininnya langsung depan kita gitu, Seng? Enggak sih. Berarti nggak omakase ya? Enggak omakase dia. Tapi kayak omakase gitu guys sistemnya. Jadi maksudnya ya udah lu ape gitu. Iya, terus selesai dari izakayaan, kita mau ke Pasaraya karena aku mau ngajakin foto booth. Foto boothnya tapi aku spesifik mau yang ikan, nggak mau yang lain. Padahal kan di blognya banyak banget tuh ya foto booth, bener-bener kayak mau pilihan apapun sampai yang di printnya koran juga ada saya yang lagi hits juga tuh, iya. Jadi selembaran koran gitu, tapi aku nggak mau. Aku kayak tertarik banget pengen nyobain yang ikan. Jadi nanti kamu tahu kan, tapi pernah lihat kan? Enggak. Jujur. Aku tadi baru mau nanya sama kamu, kayak kamu pernah kirimin aku nggak sih tuh gitu. Oh, nanti kita mancing sambil difoto. Oh iya. Enggak. Apaan sih? Nggak bisa bohong, takut. Layar lensanya itu sayang, Hah? sebelum layar lensanya itu ada akuarium. Jadi nanti kita foto ada kayak ambience ikan yang lagi lewat-lewat gitu. Jadi seolah-olah kita kayak ada di dalam air. Yes. Ditemani oleh ikan-ikan. Yes, ikan hias kecil-kecil gitu. Hmm. Terus abis itu kita mau masih tetap di Pasaraya. Aku mau beli matcha di Pasaraya. Ada beberapa yang terkenal gitu, tapi aku nggak ngikutin sih ya permaca-macaan. Tapi di situ ada jual ini nggak, kopi hitam? Soalnya aku kayaknya mau pesannya kopi hitam deh. Kedip dia. Buat apa sih kopi hitam? Ya laki mah nggak pesan matcha sayang, pesannya kopi hitam aku mah. Di sana banyak pilihannya, bukan berarti diajak ke tempat matcha tuh isinya matcha semua, yang enggak lah. Ya maskulinitas aku jadi berkurang dong kalau misalkan pesen matcha. Ada es krim. Es krim kopi hitam kan? Awas sampai lu pilih yang kopi hitam, awas aja. Dih, kok awas? Awas kalau lu sampai pilih yang matcha, kan gitu harusnya. Enggak, pokoknya kalau sampai kamu nggak pilih yang kopi hitam. Kamu tadi bilangnya awas kalau kamu pilih. Bukan nggak pilih. Awas kalau sampai kamu pilih yang kopi. Nggak pilih. Iya, tahu dah. Pokoknya itu dah. Kalau sampai nggak pilih yang kopi hitam, awas aja. Aku sih Gelato. pasti lelaki sejati mah kopi hitam. Gelato pistachio. Hah? Idih. Alah, So Gen Z Gen Alpha banget apa pistachio? Pestisida ada nggak pestisida? ada. Gelato dark chocolate. Oh aku nggak suka coklat, jujur. Nggak perlu kedip, aku juga bilang nggak suka coklat gua. Gelato mangga. Anak kita doang tahu yang suka coklat. Sama kamu ya, susu coklat tuh suka banget kamu. Lumayan sih, nggak suka banget. Ini lempeng berarti kan? Iya. Beli paliset sih, Seng. Udah kayak beli somai gue. Lah, manifest bro. Iya, tapi pembahasannya bridging dulu. Kamu kalau modern paliset suka nggak sih sayang? Sat baru beli paliset yuk. Enggak, orang kalau misalkan mau beli somai. Ya makanya gitu. macam beli somai langsung Oh, iya. aja. Bagus dong. Bagus. Easy kan? Uang Easy, selalu datang ke rekeningku. Pesan. Habis yang dari Bandung itu kita jadi kayak lagi gitu ya sayang ya. Tuh kan. Seru anjay. Terus Gua ternyata juga bilang. banyak yang suka. Gue bilang juga dari dulu, Cat.
banyak yang suka gitu, terutama di channel Selendra Family gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ayo gas, seru juga gitu, dan kayak refreshing banget ternyata. Aku pikir aku kan orangnya paling malas keluar ya, tapi ternyata justru mumet atau cloud brain fog itu tuh sebenarnya ya justru karena lu malas keluar, karena lu jarang keluar. Terus biasanya kita keluar adalah pergi-pergi berduanya ya, misalnya kayak nonton atau lagi kepengen makan spesifik gitu kan, kita juga sering tuh kayak gitu. Tapi kan selalu sama Abus nih, sama anak pertama kita ya kan. Iya betul. Cobalah beberapa saat kita bener-bener nggak sama anak-anak kita gitu loh. Soalnya kalau sama orang lain disetirinnya biasanya kita nggak ngobrol ya. Iya. Sibuk sama HP masing-masing. Boro-boro. AA sibuk main HP, gue sibuk ngeliat kiri kanan. Yang nggak main HP ya. Lihat kiri kanan, nyanyi sama Abus. Iya, lagu soalnya yang AA main HP. Bukan karena soalnya aku main HP, soalnya lagu kalian aku nggak suka. Oh iya. By the way, aku mau ada pembahasan nih sayang. Apa dong? Pembahasannya adalah yang kemarin tuh belum dimasuk-masukin tuh ke vlog karena kita lupa. Kita makan es krim aja terus. Makan es krim mana ya? Bikin es krim aja terus vlognya seputar itu. Padahal sebenarnya di tengah-tengahnya aku pengen selipin pembahasan ini. Kitanya lupa ngobrol dan juga nggak direkam gitu maksudnya. Nah, jadi pembahasannya adalah anak laki-laki yang lahir di keluargamu bertujuan, atau kita tuh sebenarnya dikasih kesempatan, si ayah itu dikasih kesempatan untuk mengulang masa lalu, memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu ketika si ayah kecil gitu ya. Artinya yang dia rasa dia tidak dapatkan dari ayahnya, nah itu dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk perbaikin itu. Poinnya adalah itu. Berarti begitupun berlaku sebaliknya. Anak perempuan itu adalah kesempatan kedua bagi sang ibu untuk memperbaiki masa lalunya bersama dengan orang tuanya yang kurang berkenan, yang dirasa oleh sang ibu atau sang ayah itu kurang berkenan. Nah, kamu setuju nggak akan hal itu gitu? Terlalu rumit sih untuk aku, menurut aku. Apalagi kalau soal orang tua, aku lebih ke seru-seru, ke happy-happy, dan aku pas punya anak justru pengennya ngulang keseruan-keseruan itu gitu. Jadi yang kayak trauma atau kurang-kurangnya justru nggak terlalu kepikiran. Tapi kalau misalnya dicari-cari, memang kan aku pengen waktu sama ibu sama bapak dulu di saat mereka lagi kerja dan aku masih kecil itu, aku pengennya kan mereka nggak kerja gitu, pengennya mereka main-main aja terus gitu. Dan itu mungkin tanpa sadar aku juga terapin di diri aku yang sekarang. Jadi kayaknya sih kayaknya sih lumayan setuju tanpa aku sadari gitu. Benar berarti ya? Berarti benar. Berarti approach aku ke Mas Abi harusnya udah benar dong, atau bahkan ditambah lagi gitu, karena kan ada kejadian di masa lalu kan kurang lebihnya kayak kebanyakan orang tua gitulah, banyak waktunya tuh pakai buat kerja mulu gitu. Dengan sepatu yang berbeda ya, dalam artian setiap orang punya sepatunya masing-masing, tapi memang pasti kalau ditanya alasannya apa ya untuk bayar tempat tinggal kita, untuk provide kita lah pendidikan apa segala macam gitu. Jadi kan kayak ya papa kerja atau mama kerja kan buat kamu juga gitu kan. Pada saat kita kecil kita kan belum ngerti realistis gitu kan. Jadinya kita beranggapan kalau kita pengennya main harusnya orang tua kita juga main-main aja lah ya, gitu, nggak realistis. Padahal mereka kan ya harus kerja, mereka kan harus sekolah, misalnya yang orang tuanya masih sekolah, harus ngurus adik-adik atau kakak juga gitu. Jadinya mungkin itu hal sepele mungkin bagi orang-orang dewasa, tapi begitu penting untuk anak-anak gitu. Dan menurut aku sih kita sebagai orang tua sebenarnya
nggak perlu menseriuskan teori tersebut sih, karena kita nggak usah ada kayak diambang-ambang, maksudnya dulu kita kurang apa dari orang tua kita, terus kita lakuin ke anak kita, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya seiring berjalannya waktu, sekarang bagi kita sebagai orang tua dan bagi anak, yang lagi seru tuh apa, ya udah lakuin aja gitu. Kalau sekarang lagi sibuk, nggak bisa ada waktu banyak main sama anak, ya kasih pengertian aja ke anak gitu. Tapi di saat nanti kita udah lowong, kita ada waktu untuk main sama anak gitu, segera main sama anak. kita harus hadir. Iya. Pikiran dan juga tubuh kita gitu, ngerti kan? Mind Jangan and sampai body. Iya, jangan sampai kita main tapi pikiran kita misalnya masih di kerjaan, atau kita sambil mainan Main HP. Nah, yang kayak gitu tuh bagi anak nggak kehitung hadirnya gitu. Jadi percuma aja, mending lu nggak usah ngasih waktu ke anak lu. Mending lu clearin diri lu sendiri dulu, baru nanti pas udah plong, lu bisa main, lu bisa ngelihat betapa serunya dunia anak kecil yang nggak penuh keseriusan itu gitu. Jadi antara iya dan tidak gitu ya. Iya. Tanpa sadar mungkin iya, tapi nggak perlu disadar-sadarin juga, biasa aja gitu kayaknya. Nggak perlu di ultimate banget gitu ya. Nggak perlu ngerasa bersalah, yang gimana-gimana banget. Karena kan kita ini punya 2 anak nih sayang sekarang. Dan approach-nya beda banget kan. Iya. Terlepas dari mereka satu laki-laki satu perempuan gitu. Tapi kenyataannya memang beda anak, beda pengaplikasiannya gitu. Jadi bahkan anak lu sama lu tuh sebagai orang tua itu aja beda. Itu individu yang berbeda ya. Iya. Jadi kita nggak usah nyamain. Nah, menurut kamu yang beda apanya, sayang? Kalau kamu disuruh sebutin satu, emang apa bedanya? Mungkin love language itu kali ya. Mencondong kemana sih lu sukanya? Lu merasa disayang gitu. Kalau Mas Abi? Kalau Mas Abi lebih ke ini, apa nih ngomong? Affirmation. Ya kan, word of affirmation ya. Tapi kalau menurut kamu gimana? Tadi kan kamu baru nanya menurut aku tuh. Kalau pendapat kamu gimana? Apanya nih? Bener atau enggaknya itu? Akan teori itu iya. Aku sih nggak peduli bener atau enggak, tapi approach aku ke anak gitu ya, mau Mas Abi mau Galila, aku mau kasih semua hal yang aku rasa dulu aku nggak dapetin dari orang tua gitu. Aku nggak peduli teori itu bener atau enggak, tapi insting aku, naluri aku mau hadiahin hal gitu ya, atau memories yang dulu aku nggak dapetin dari orang tua. Nggak dapet atau kurang didapat? Nggak dapet gitu atau ya? kurang. Kayak misalkan, jujur aja aku ada trauma less appreciation dari orang tua. Karena kamu sadari bahwa kamu word of affirmation juga ternyata gitu. Nggak tahu, aku sih kurang tahu ya. Aku tuh sebenarnya love language-nya apa. Cuma aku ngerasa gila. Lu punya anak sepinter ini tapi lu tidak pernah bilang itu gitu. Baru sadar aku ternyata aku pinter gitu. Cuma karena lack of confirm, kayak aku dapat kayak semacam perilaku you'll never good enough. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak damn, pas sadar bahwa gila ternyata gue tuh good enough banget lagi. Nah, pertanyaannya adalah, walaupun mungkin kamu nggak tahu jawabannya ya. Iya. Kalau kamu mendapatkan dulu ini, waktu kamu berharap mendapatkan gitu ya. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu apresiasi, terus habis itu good enough gitu. Apakah kamu akan menjadi pribadi yang lebih menggebu-gebu dari sekarang, lebih haus akan informasi,